alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dian Rifkiyati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan kelas B, yang saya cintai teman-teman semua yang melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulaifa Afifah dengan NIM 2120126. Di sini saya akan mengajak kalian belajar bersama tentang pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan, tentang faktor pendidikan dan jenis pendidikan. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri secara umum yaitu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari generasi ke generasi yang lainnya. Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik yang seoptimal mungkin. Membahas faktor tujuan di sini meliputi ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tak lengkap, dan tujuan perantara. Tujuan umum sendiri itu kedewasaan. Seperti halnya kita harus ada tujuan dalam pendidikan, karena dalam pendidikan itu harus ada tujuan tertentu, kalau tidak ya akan berantakan. Yang kedua, tujuan khusus itu bisa diartikan sebagai suatu pengkhususan dari tujuan umum itu sendiri. Kalau di negara kita itu seperti Pancasila. Yang ketiga, tujuan insidental, yang tujuan ini itu tujuan yang menyangkut suatu peristiwa yang khusus. Selanjutnya, tujuan sementara, tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Selanjutnya, tujuan tak lengkap. Dari tujuan tak lengkap ini kita tidak boleh mementingkan hanya salah satu aspek saja sehingga mengabaikan aspek lainnya. Selanjutnya, tujuan perantara atau intermediate. Tujuan ini merupakan suatu alat atau sarana prasarana dari pendidikan sendiri. Selanjutnya, faktor pendidik. Pendidik di sini bisa disebut dengan guru, ustadzah, dosen, ataupun itu lainnya, yang bagi peserta didik ini bisa disebut pendidik dari mereka. Jadi itu faktor pendidik ini dari sebuah yang bisa mendidik peserta didik di formal ataupun non formal, yaitu seperti guru, ustadzah, atau dosen ataupun lainnya. Yang penting pendidik. Yang ketiga itu faktor peserta didik. Ini menyangkut subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri yang memiliki fitrah, potensi, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu alat pendidikan. Di sini alat pendidikan itu merupakan sesuatu yang harus dipilih sesuai dengan tujuannya. Alat pendidik dapat juga berupa situasi yang tertentu, seperti semangat, motivasi, itu juga alat pendidikan. Dan juga bangku itu yang berbentuk benda ya, bangku, kelas, ballpoint itu juga alat untuk merealisasikan suatu pendidikan. Yang kelima, faktor metode pendidikan. Disebut juga metode pendidikan itu suatu cara untuk menyampaikan materi untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang baik, yang bisa terrealisasi dengan baik. Faktor lingkungan. Lingkungan juga mendukung bisa tercapainya tujuan pendidikan yang sangat baik dan positif. Jadi lingkungan juga harus diperhatikan untuk orang tua ataupun yang memiliki anak
dengan faktor yang maksudnya faktor lingkungannya buruk segera diperbaiki, karena faktor lingkungan juga akan mendukung tercapainya suatu suatu pendidikan yang sangat baik, sukses dan positif tentunya. Ya, kita ke jenis-jenis pendidikan. Di sini ada 5 macam jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Seperti apa contoh-contohnya? Saya akan mencontohkan secara lebih real. Yang pertama, pendidikan umum, yaitu seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yaitu seperti SMK, STM, apalagi ya, SMTK, SMIP, dan lain sebagainya. Itu macamnya itu pendidikan kejuruan masuknya. Yang ketiga, pendidikan luar biasa, yang termasuk di sini yaitu adalah SDLB, sekolah dasar luar biasa. Yang keempat, pendidikan kedinasan, yang termasuk di pendidikan kedinasan sendiri yaitu seperti SPK, sekolah perawatan kesehatan, dan yang termasuk pendidikan tinggi yaitu seperti APDN, Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Yang terakhir, pendidikan keagamaan, yang termasuk tingkat ini yaitu seperti madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, perguruan enggak, seperti pokoknya pendidikan guru agama negeri, dan tingkat pendidikan yang paling tinggi itu sekolah tinggi seperti IAIN juga pendidikan keagamaan, Institut Agama Islam Negeri, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.